Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Operasi Teknik Kimia 3 dengan nama anggota kelompok HITER yang beranggotakan Yanuar Fasmawi Syakban dengan NIM M1B1170002, Pendriadi dengan NIM M1B1170008, Nurhaleza dengan NIM M1B1170013, Kurnia Lestari dengan NIM M1B1170014, Mira Kartika dengan NIM M1B1170018, Lilan Cantika dengan NIM M1B1170019, Siti Junaida dengan NIM M1B1170033, dan Renggi Pratama dengan NIM M1B1170039. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Industri Sabun dan Deterjen. Langsung saja untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Mira Kartika. Kepada Mira, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Mira Kartika akan menjelaskan tentang sabun dan deterjen. Sebelumnya, apa itu yang dimaksud dengan sabun? Sabun adalah garam natrium dan kalium dari asam lemak yang berasal dari minyak nabati atau lemak hewani. Nah, sabun ini banyak digunakan sebagai pembersih. Nah, wujudnya itu ada yang cair, ada yang padat. Terus untuk suatu molekul sabun itu tuh mengandung rantai hidrokarbon yang panjang atau fluorescence. Bagian hidrokarbon dari molekul itu bersifat hidrofobik dan larutan dalam zat-zat non-polar Sedangkan ujung ion bersifat hidrofilik dan larut dalam air. Nah, karena adanya rantai hidrokarbon, sebuah molekul sabun secara keseluruhan tidaklah benar-benar larut dalam air. Next. Sabun ini diperoleh dari hasil reaksi dari asam lemak dengan logam alkali. Hasil dari penyabunan tersebut diperoleh suatu campuran sabun, gliserol, dan sisanya alkali atau asam lemak yang berasal dari lemak. Nah, campuran ini berupa massa yang kental. Massa tersebut dapat dipisahkan dari sabun dengan cara penggaraman. Setelah penggaraman, larutan sabun naik ke permukaan larutan garam NaCl sehingga dapat dipisahkan dari gliserolnya. Dan larutan garam dengan cara menyaring dari larutan garam. Mohon maaf, di sini gliserolnya dapat dipisahkan dengan larutan garam dengan cara disaring. Nah, massa sabun yang kental tersebut dicuci dengan air dingin untuk menetralkan alkali bersifat atau memisahkan garam NaCl-nya. Sabun kental kemudian dicetak. Nah, setelah cetak, gliserolnya dapat dipisahkan dengan sisa larutan garam NaCl tadi. Di sini kan udah ketika si garam sama si garam NaCl-nya dengan sabun itu sudah dipisahkan dengan minyaknya itu. Nah, si sabunnya langsung bisa dicetak. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lilan. Kepada Lilan, silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Mira. Kemudian, proses dasar untuk membuat sabun tetap tak berubah selama 200 tahun terakhir. Namun, perubahan besar yang diamati adalah inisiasi pretreatment lemak dan minyak. Procter dan Gamble menjelaskan bahwa menginstal hidrolisis tekanan tinggi otomatis untuk proses netralisasi terus-menerus asam lemak. Namun, pasokan minyak nabati yang digunakan untuk produksi sabun dari Afrika dan wilayah timur Nigeria meningkatkan ketersediaan bahan sawit, yang akhirnya digantikan lemak dan lemak hewan lainnya. Jenis alkali yang umum digunakan dalam proses saponifikasi adalah NaOH, KOH, Na2CO3, NH4OH, dan etanolaminase. NaOH atau yang biasa dikenal dengan soda kaustik dalam industri sabun merupakan alkali yang paling banyak digunakan dalam pembuatan sabun keras.
KOH banyak digunakan dalam pembuatan sabun cair karena sifatnya yang mudah larut dalam air. Na2CO3 atau bisa juga disebut abu soda atau natrium karbonat merupakan alkali yang murah dan dapat menyabunkan asam lemak, tetapi tidak dapat menyabunkan trigliserida. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kurnia. Pada kesempatan kali ini kami mengambil proses pembuatan sabun cair dengan bahan baku minyak jelantah. Pada diagram alir yang telah dibuat, pertama-tama minyak jelantah awalnya dilakukan proses purifikasi terlebih dahulu, kemudian masuk ke dalam proses reaksi dengan reaktor menggunakan katalis KOH. Hasil dari reaksi adalah berupa sabun dan gliserol. Sabun yang dihasilkan kemudian dialirkan ke proses mixing 2. Proses ini gunanya untuk mencampurkan sabun dengan campuran dari air, pewarna, dan dextrin yang sebelumnya telah dilakukan proses mixing terlebih dahulu pada mixing 1. Kemudian ditambahkan pula pewangi ke dalam mixing 2. Hasilnya adalah berupa sabun cair. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan tentang uraian proses pembuatan sabun cair. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uraian proses dari proses pembuatan sabun dengan bahan baku minyak jelantah. Ini flowsheet dari proses pembuatan sabun dari bahan baku minyak jelantah. Oke, selanjutnya. Bahan baku yang digunakan pada pembuatan sabun cair adalah minyak goreng bekas atau minyak jelantah. Terus ada 3 tahapan dari proses pembuatan sabun dari minyak jelantah ini. Pertama, despitching, pitching, dan netralisasi. Pada proses despitching menggunakan metode streaming atau uap panas. Sebelum minyak goreng bekas memasuki streaming tank, terlebih dahulu dilakukan panas menggunakan heater. Minyak goreng bekas tadi yang sudah dipanaskan dimasukkan dalam tank steaming. Kemudian ditambahkan air. Steaming tank ini beroperasi pada tekanan 1 atmosfer dan suhu 100 derajat Celcius dengan perbandingan 1:1. Selanjutnya, campuran minyak dan air ini telah mengalami steaming diendapkan. Kemudian bertujuannya untuk menghilangkan partikel halus tersuspensi berupa protein, karbohidrat, garam, gula, dan bumbu-bumbu rempah. Selanjutnya, tahap kedua ada proses bleaching, yaitu dilakukan memanaskan minyak ini pada suhu 70 derajat Celcius. Ditambahkan arang aktif sebanyak 5,06% dari berat minyak tadi pada suhu 100 derajat Celcius dengan waktu 60 menit. Selanjutnya tahapan proses netralisasi. Tujuannya untuk memisahkan asam lemak bebas ALB dari minyak atau lemak. Terus air dari streaming tank dikondensor kemudian digunakan untuk membuat larutan kalium hidroksida dengan konsentrasi 4 normal, diaduk selama 30 menit lalu dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius di mixing tank. Selanjutnya si minyak tadi dipisahkan dari larutan kalium hidroksida lalu dinetralisasi menggunakan larutan kalium hidroksida lagi dengan konsentrasi 4 normal. Setelah dipisahkan dengan larutan KOH dengan proses penyaringan. Selanjutnya, tahapan pembuatan sabun mandi cair alami diawali dengan melakukan pencampuran minyak, lalu ditambahkan dengan KOH. Minyak tadi dicampurkan dengan KOH, lalu dilakukan pencampuran KOH. Suhu dari KOH ini suhu dari sabunnya harus diasamkan terlebih dahulu, karena suhu merupakan salah satu faktor penentu dari proses pembuatan sabun itu sendiri. Jika suhu naik, maka laju reaksi akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, akibat dari suhu naik, laju reaksi besar, kalor akan bertambah mengubah jadi energi kinetik atau energi gerak. Akibatnya jumlah dari energi tumbukan maka akan semakin besar. Pencampuran pada suhu yang sama agar laju reaksi yang dihasilkan tidak mengalami perubahan besar. Selanjutnya, nah setelah tadi dicampurkan
terus dialirkan ke dalam reaktor. Pada reaktor ditambahkan asam miristat dan asam laurat untuk menambahkan persen asam lemak. Pada reaktor jadi reaksi antara minyak jelantah tadi dengan KOH. Pada reaktor terjadi proses saponifikasi, hidrolisa asam lemak dan basa sehingga menghasilkan sabun dan gliserol. Jadi produk yang terbentuknya ada produk samping berupa sabun ini yaitu gliserol. Produk utamanya yaitu sabun, produk sampingnya yaitu gliserol. Selanjutnya minyak yang telah kita murnikan tadi dan larutan KOH serta asam miristat dan asam laurat dicampur ke dalam tank reaktor tadi. Kemudian diaduk pada suhu 100 derajat Celcius hingga terbentuk sabun dan gliserol. Selanjutnya untuk membentuk sabun dengan beda-beda warna ditambahkan zat pewarna atau zat pewarna berupa dextrin, di mana sebelum pewarna dan dextrin dicampurkan dengan pasta sabun, dilakukan pencampuran terlebih dahulu dengan air yang telah kita panaskan. Tujuan pencampuran dengan ini agar dextrin dan pewarna larut dan tercampur merata. Setelah itu baru dilakukan pencampuran dengan pasta sabun berupa di dalam mixing tank. Sabun cair yang telah diperoleh dipompakan ke tank penyimpanan sabun cair. Selanjutnya hingga sabun jadi. Selanjutnya. Baiklah, selanjutnya alat yang digunakan dalam proses pembuatan sabun dengan bahan baku minyak jelantah. Yang pertama, water tank. Water tank merupakan tangki penyimpanan air dalam proses pembuatan sabun cair, yang dimana air dalam proses ini digunakan untuk steaming dengan minyak jelantah. Minyak jelantah dan air akan masuk ke dalam steaming tank. Dengan water tank ini memiliki kondisi operasi yang berkisaran dengan suhu ruangan, yaitu 25 derajat Celcius dan bertekanan 1 atm. Selanjutnya, used cooking oil tank, yang merupakan tangki penyimpanan minyak jelantah, yang di mana minyak jelantah merupakan bahan baku utama dalam proses pembuatan sabun. Kondisi operasi tangki minyak jelantah berkisaran antara suhu ruangan, yaitu 25 derajat Celcius dan bertekanan 1 atm. Selanjutnya, heater. Heater adalah alat yang digunakan untuk memanaskan. Heater pada proses pembuatan sabun terdiri dari dua, yaitu untuk memanaskan minyak jelantah sebelum masuk ke steaming tank dan untuk memanaskan air sebelum masuk ke mixing tank, yaitu yang dimana mixing tank ini berfungsi alat yang digunakan untuk pencampuran dengan dextrin dan pewarna. Untuk kondisi operasi dari heater yaitu memiliki tekanan 1 atm sehingga minyak jelantah keluaran dari heater bersuhu 70 derajat Celcius. Selanjutnya, steaming tank. Steaming tank merupakan alat yang digunakan untuk mensteam minyak jelantah, yang dimana minyak jelantah tadi yang berasal dari water tank dicampur dengan air, kemudian dilakukan steaming. Untuk kondisi operasi pada alat ini yaitu memiliki temperatur 100 derajat Celcius dan bertekanan 1 atm. Keluaran dari steaming tank yang berupa uap air akan masuk ke kondenser untuk dimanfaatkan kembali pada proses selanjutnya. Kemudian, minyak akan masuk ke bleaching tank untuk menghilangkan kotoran yang berpartikel besar. Selanjutnya, kondenser. Kondenser merupakan alat yang berfungsi untuk merubah fase, yang dimana uap air yang dihasilkan pada proses steaming akan masuk ke kondenser untuk dimanfaatkan kembali pada proses selanjutnya, yaitu pada proses netralisasi dan proses reaksi utama. Kondisi operasi pada kondenser yaitu memiliki temperatur 70 derajat Celcius dan memiliki tekanan 1 atm. Alat selanjutnya yaitu karbon aktif. Karbon aktif tank. Karbon aktif tank merupakan tangki penyimpanan karbon aktif yang dimana karbon aktif akan digunakan untuk bleaching minyak jelantah. Dengan kondisi operasi karbon aktif tank yaitu 25 derajat Celcius dan bertekanan 1 atm.
Baik, selanjutnya itu ada alat dalam proses antara lain bleaching tank, kemudian dryer dan juga mixing tank. Bleaching tank ini merupakan alat yang berfungsi sebagai tempat bleaching minyak jelantah dengan karbon aktif, di mana fungsi bleaching untuk menghilangkan pigmen gelap dari minyak jelantah. Kemudian dryer, yaitu adalah alat yang berfungsi untuk membantu dalam pemisahan karbon aktif, di mana dryer akan membantu dalam pemisahan sehingga proses akan berjalan dengan cepat. Next, itu ada netralisasi tank. Netralisasi tank merupakan tangki yang berfungsi menetralkan minyak jelantah, di mana dalam menetralkan minyak jelantah akan ditambahkan senyawa KOH dan air dari proses kondensasi. Next, itu ada mixing tank. Mixing tank ini digunakan untuk mencampurkan senyawa sebelum masuk ke proses selanjutnya. Pada proses pembuatan sabun cair ini terdapat 4 mixing tank dengan fungsi yang berbeda-beda. Kemudian ada juga KOH tank. KOH tank ini merupakan tangki penyimpanan senyawa KOH, di mana kondisi operasi dari tangki tank ini sendiri, temperatur dan juga ada tekanan. Kemudian selanjutnya ada asam miristat tank, yaitu merupakan tangki penyimpanan asam miristat, dan juga ada asam lauren tank, itu juga merupakan tangki penyimpanan asam lauren. Selanjutnya ada reaktor dan juga liquid salt tank. Nah, untuk reaktor sendiri itu adalah alat yang berfungsi sebagai tempat reaksi, di mana pada proses pembuatan sabun, cair senyawa asam maristat dan juga asam lauret, campuran KOH dan air, serta minyak jelantah keluaran dari netralisasi tank akan direaksikan secara bersamaan. Kemudian ada glycerol tank, yaitu merupakan tangki penyimpanan asam lauret. Kemudian ada liquid soap tank. Liquid soap tank ini merupakan tangki penyimpanan hasil dari proses saponifikasi berupa sabun cair, yang dimana merupakan produk utama dari proses saponifikasi. Kondisi operasi pada tangki penyimpanan sabun cair dengan temperatur 25 derajat Celcius dan juga tekanan 1 atm. Baik, selanjutnya adalah alasan pendirian pabrik. Pada pabrik ini menggunakan bahan baku berupa minyak jelantah. Minyak jelantah merupakan limbah domestik yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, di sini bahan baku yang digunakan adalah minyak jelantah agar limbahnya tersebut dapat termanfaatkan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yanuar. Pada Yanuar, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Nah, di sini izinkan saya untuk menjelaskan contoh industri sabun yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah PT PNG. PT PNG ini adalah perusahaan internasional yang didirikan pada tahun 1873 oleh William Procter dan James Bramble. Perusahaan ini pada awalnya memproduksi sabun dan lilin dalam skala kecil, kemudian berkembang sesuai dengan misi dan tujuan perusahaan. Di Indonesia sendiri, PNG diawali oleh PT Richardson Merrell Indonesia pada tahun 1970 dengan brand Vic yang kemudian diakuisisi oleh PNG pada tahun 1979. Beberapa produk yang dihasilkan oleh PT ini seperti Head and Shoulder, Pantene, and Rejoice. Di mana ini adalah produk shampoo. Nah, berikutnya adalah Unilever. Unilever merupakan perusahaan multinasional yang didirikan pada 2 September 1929 di Britania Raya sebagai gabungan dari produsen margarin asal Belanda. Unilever sendiri merupakan perusahaan barang rumah tangga terbesar ketiga di dunia jika dibandingkan berdasarkan pendapatan pada tahun 2012 sesudah P&G dan Nestle. Unilever sendiri di Indonesia itu berdiri pada 5 Desember 1933. Produk dari Unilever sendiri itu sangat beragam, seperti Lifebuoy, Pepsodent, Dove, Sunsilk, Clear, Rinso, Molto, Sunlight, dan lain-lain. Di mana semua itu adalah produk dari industri saponifikasi. Selanjutnya adalah PT KAO Indonesia.
KAO ini merupakan perusahaan manufaktur perlengkapan sabun yang didirikan pada tahun 1887 oleh Tomiro Nagase. Produk dari PT KAO ini sendiri seperti Biore, Mens Biore, Laurier, Attack, Meris, dan Magic Clean. Nah, KAO di Indonesia sendiri itu berdiri pada 18 Januari 1985 dengan menjadikan bangsa yang bersih adalah bangsa yang sejahtera dengan cara hidup yang sehat. KAO Corporation bekerja sama dengan PT Dino Indonesia Industrial Ltd yang telah memproduksi bubuk sabun deterjen. Perusahaan selanjutnya adalah PT Mega Surya Mas. PT ini dibangun dekat Pelabuhan Surabaya pada tahun 1993, didirikan saat permintaan meningkat di pasar Jawa Timur dan Indonesia Timur. Perusahaan ini memproduksi produk saponifikasi yang berbasis dari penyulingan dan vaksinasi minyak sawit, margarin, pembuatan lilin, gliserin, dan sabun. Salah satu sabun yang dihasilkan dari PT KAO itu sabun Harmoni, sabun mandi, yang digunakan untuk sebagai sabun mandi. PT selanjutnya adalah PT Total Chemindoloka. PT Total Chemindoloka ini merupakan perusahaan yang mempunyai operasi produksi di Malaysia, Singapura, dan Indonesia. PT ini bertanggung jawab memproduksi dan mendistribusikan 2 merek deterjen pencuci baju, yaitu Bukrim dan Total. PT berikutnya PT Adi Mulya Sarimas Indonesia. PT ini merupakan perusahaan pembuatan sabun dengan pabrik yang berlokasi di Medan, Indonesia. Didirikan pada tahun 2002. Perusahaan sejenis dari grup Adi Mulya yang mempunyai bisnis inti di perkebunan kelapa sawit dan pabrik sejak 1970. Jadi, bahan baku yang digunakan pada proses sabun ini adalah bahan baku dari kelapa sawit. Produk yang dihasilkan dari PT Adi Mulya Sarimas antara lain Joy Beauty Shop dan Sonoma Fruity Shop yang mendapatkan persetujuan kualitas dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Itu tadi beberapa perusahaan yang bergerak di bidang industri saponifikasi di Indonesia. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekalian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator, jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.